حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى موحدين الفاتحة. Faslun fi dhammil hirsi. Pasal ini menjelaskan tentang kritik terhadap orang yang ongso-ongso. Ongso-ongso itu adalah orang yang berambisi. Orang yang berambisi kuat ingin mencapai sesuatu itu. Wa qomai dan qoma. Wa madhil qanaati dan memuji sifat neriman. Wal ya'si dan tidak terlalu mengharapkan mimma dari suatu perkara fi aidin nasi pada diri seseorang. Jadi pasal ini menjelaskan tentang kritikan terhadap orang yang mempunyai ambisi yang penuh, yang kuat, dan ketika orang tidak bisa mencapai sesuatu yang diinginkan tadi, dia akan gagal. Ini adalah sifat-sifat yang kurang baik terhadap diri manusia. Makanya kalau jadi orang ketika ingin, misal contohnya ada seseorang yang menginginkan suatu jabatan, ketika dalam persaingan untuk mendapatkan jabatan tersebut dia kalah, ya, lebih baik menerima atau kona'ah. Jangan sampai ketika kita kalah dalam suatu perhelatan di jabatan, di suatu jabatan itu harus menerimanya. Ya'lam, mengertilah annal faqra, sesungguhnya orang-orang yang fakir, yang melarat, mahmudun, itu terpuji. Walakinnahu, tetapi yang bagi sesiokianya ayyakuna al-fakir, orang-orang yang fakir itu mungqati'at tama'i, itu memutus sesuatu hal yang qoma', memutus sifat qoma' mimas dari suatu perkara fi aidin nasi yang ada pada diri manusia. Jadi sesungguhnya orang yang fakir, contohnya orang yang fakir itu adalah sangat terpuji, dan orang yang fakir itu harus memutus sifat-sifat qoma dan pengarap atau harapan-harapan terhadap diri manusia. Jadi nggak hanya fakir saja, semua yang kita dapatkan atau semua angan-angan kita, semua cita-cita kita, apabila kita tidak dapat mencapainya, ya sudah, berarti itu takdir Allah. Jangan sampai memaksakan. Contohnya, ketika orang fakir sudah tahu dirinya itu tidak mampu untuk membeli semisal mobil, tapi dia memaksakan karena nuruti gengsinya, karena tetangganya punya mobil, depannya punya mobil, tetangga kirinya punya mobil, akhirnya dia gengsi. Dan setelah gengsi, dia akhirnya bagaimana caranya berambisi, bagaimana caranya dia bisa mendapatkan mobil tersebut. Akhirnya contohnya dengan hutang ke bank. Padahal itu semua ketika dia tidak bisa, atau ketika memang takdirnya dia tidak ditakdirkan kaya, ya sudah, itu diterima saja dengan sifat pona. Jangan sampai berambisi untuk
Jangan sampai berambisi untuk menginginkan suatu hal yang dia sendiri itu tidak mampu. Jadi sifat toma, sifat serakah, sifat ingin yang berlebihan, sifat berambisi itu harus diputus dari diri orang manusia. Wala yata'atta, dan tidak hasil dalika mungkoti utama memutus toma illa bil qanaati, kecuali dengan sifat qanaah, menerima biqadri darurati, dengan kadar seperlunya, minal mat'ami, sebagaimana kayak makanan, wal masyrobi, dan minuman, wal malabis, dan pakaian-pakaian. Jadi sifat-sifat yang tadi, sifat-sifat ambisi, sifat-sifat toma, serakah, sifat-sifat menginginkan hal-hal yang sangat terlalu, itu bisa atau solusinya adalah dengan mempunyai sifat qanaah, menerima terhadap sesuatu yang telah dia miliki dengan kadar-kadar seperlunya. Contoh, minal mat'am, dari makanan, ketika adanya makanan lauk tahu ya sudah diterima itu. Ketika minumannya hanya air keras misalnya, ya sudah diterima itu ya, itulah rezeki kita pada saat ini. Semua orang itu pasti mempunyai rezeki. Semua orang pasti mempunyai rezeki. Rezeki itu adalah sebuah misteri. Kita bisa berikhtiar, tapi ketika takdirnya, ya mohon maaf, ketika takdirnya itu pada hari itu seseorang itu belum sampai ke lauk misal sate, ya sudah diterima lauk tahu tempe. Jangan sampai mengada-adakan yang kita tidak mampu. Dalam sehari, semisal kita bisa cuma untuk membeli tahu tempe, terus kita menginginkan sate, dari mana uang? Dari mana makanan tersebut? Kecuali ada rezeki lebih, ya, ada rezeki lebih. Dan itu pun ketika nanti semisal ada rezeki lebih, ya mungkin kita nggak sampai mengeluarkan uang untuk membelikan sate, tapi karena ada tetangga yang akikoan, akhirnya kita dapat rezeki yang namanya sate. Nah, itulah yang namanya rezeki. Rezeki itu misteri. Wal masyrobi, minuman tadi, wal malabis, dan pakaian. Fayak tasiru, maka cukuplah ala aqalihi, seseorang itu harus mempunyai rasa cukup ala aqalihi, atas sedikit-sedikitnya bil qadri, kadar, wa akhasihi, rendah-rendahnya, nau'am, kualitasnya. Jadi kita harus mempunyai rasa cukup, menerima dengan apa yang diberikan Allah, dengan apa yang kita berikan oleh Allah. Jadi jangan sampai mempunyai sifat ongso atau ambisius. Bercita-cita itu baik, bercita-cita itu boleh, tapi ketika kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa, maka jangan sampai ketika ikhtiar dan doa kita belum diijabahi, jangan sampai kita ngersuloh atau menuntut pada Allah. Contohnya, ya Allah, kau nggak adil, semisal seperti itu, jangan sampai. Karena sifat-sifat itu semua itu adalah sifat tercela. Jadi intinya, bercita-cita itu boleh, tapi harus dengan kadarnya, kadar kemampuannya. Dan ketika kita sudah
ikhtiar, sudah berdoa untuk melaksanakan sesuatu, ya sudah, kita bertawakal kepada Allah. Jangan sampai hanya berdoa saja tanpa ikhtiar, karena doa tanpa ikhtiar itu sama dengan bohong, atau sebaliknya tanpa berdoa itu sama dengan sombong. Oke, itulah jadi penjelasan tentang bab ini. Adalah kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.